kurang terang. Wa huwa ilahus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wa ala fa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wa ala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bu Erna sesepuh kita. Bu. Ini ngomongnya masing-masing. Lihat sini. Lihat sini. Lihat sini. Supaya manfaat majlisnya majlis ilmu disebut taman surga oleh Nabi. Jangan sampai kita nggak dianggap ahli taman surga karena ngomong masing-masing. Ingat nggak kalau kita di kelas ibu-ibu ngajar bu anak apa namanya anak muridnya ngomong dewek-dewek, kesel nggak? Kita doakan Bu Erna mudah-mudahan sehat walafiat. Bu Erna itu udah jadi ibu saya. Jadi mohon izin saya duduk di atas ini. Dan Ketua IGTKI CIP tim Bu siapa? Bu Elia, terima kasih. Sebenarnya kalau suruh ceramah ini salah pilih Bu. Iya, salah satu paling berat saya kalau ngomong ada bini sendiri Bu. Jadi nggak bebas ngomongnya. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan orang yang paling ganteng sendiri, Pak Haji Hamid. Orang mau guru TK lah, perempuan semua nih mah cowok dewek kan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya beliau hadir di tengah-tengah guru-guru TK semuanya menjadi motor ya, menjadi penyemangat. Makanya doain biar sehat terus. Amin. Tenaganya ngalir, duitnya ngalir. Amin ya robbal alamin. Saya ngomong cuma 5 menit aja karena saya tahu amplopnya udah ditutup. Jadi kalau lama juga nggak bakal ditambahin. Dibuka Pak ganti. Ini acaranya apa sih? Santai aja ya. Acaranya santai. Iya, santai. Iya. Acaranya halal. Ya, yang udah halal Halal dihalalkan. bihalal. Bu, Kita belum halal. ini acaranya halal bihalal. Menghalalkan yang halal. Baik. Yang pertama Bu, yang namanya halal bihalal itu minta dihalalin. Kalau sekiranya ada makanan yang ternyata dimakan tapi teman kita kagak redo, itu satu. Yang kedua minta dihalalin kalau ada omongan yang ketelepasan ternyata nyinggung peranakan. Yang ketiga kalau ada perilaku bahasa sekarang mah gestur tubuh yang kira-kira kurang apa? Kurang membuat teman kita jadi kurang nyaman, itu minta dihalalin. Jelas Bu? Bu? Jelas enggak halal bihalal? Jelas. Guru saya ngomong begini, kalau ceramah tanya jamaahnya, jelas apa belum? Kalau mereka jawabnya jelas, udah berhenti ceramahnya. Iya, muter. Jelas belum Bu? Di suaranya. Belum. Ya kata kiai saya juga pesen tanya, kalau kata zamannya jawabnya belum jelas, udah berhenti juga. Percuma. Sayang ngomong lama-lama kagak ngerti-ngerti.
Jadi kira-kira gimana? Jelas apa belum? Perlu dijelaskan, Pak. Katanya belum sama belum. Jadi itu kalau ada omongan yang pasti, karena kita ini berinteraksi, maka pasti ada bahasa lisan, ada bahasa tubuh, ada bahasa sikap yang membuat teman ngomong kita kurang nyaman. Yang paling mulia adalah bukan orang yang minta maaf, tapi orang yang memaafkan. Itu yang masuk surga pertama kali, kata Nabi. Maka kita harus membuka hati, membuka rasa, supaya bukan lagi teman kita minta maaf, bukan lagi teman kita minta dihalalkan, tapi kita sudah membuka hati yang seluas-luasnya supaya teman-teman kita memperoleh maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, Bu? Kata Gubernur jawab jelas. Iya. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, tidak ada manusia yang paling mulia di alam semesta ini, kata Nabi, kecuali dua. Bu, lihat Bu, sini Bu. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang paling mulia di alam semesta ini, hanya dua, kata Nabi. Yang pertama orang yang mengajar, yang kedua orang yang belajar. Sisanya cuman jadi pelengkap doang. Boleh dibaca referensinya, kitabnya judulnya Irsadus Syari, halaman 15, yang disusun oleh Kiai Hasim As'ari, kakeknya Abdurrahman Wahid. Boleh nanti dibuka. Di situ Nabi bersabda, disampaikan bahwa tidak ada manusia yang paling mulia kecuali dua. Hari ini bahwa ibu-ibu yang tergabung di dalam IGTKI itu sudah menduduki urutan pertama, yaitu orang yang mengajar. Jadi jangan pesimis jadi guru. Harusnya bangga, harusnya senang, harusnya berbesar hati walaupun dompetnya cekak. Saya ngomong dompetnya, nggak ngomong isinya. Kalau isinya kan itu rahasia masing-masing. Nggak ada ibu-ibu yang bawa kemana-mana dompetnya yang gede-gedean dompet. Ya saya yakin bakal semakin kesini orang semakin simpel. Pakainya apa? Pakai ATM, ogah bawa dompet. Bang, orang dulu kemana-mana grembal, persis kayak gini nih. Ini mungkin ini mah ini mah peralatan Bu, peralatan itu ya. Alat bungkus kue. Ya, buat tempat berkat ntar. Iya, paham. Jadi harus bangga jadi guru. Dan tidak akan ada jadi orang profesor kecuali dia harus melalui menempuh dan berkenalan dengan guru TK. Bener nggak? Loh iya, yang sekarang jadi profesor dulu belajar sama ibu-ibu, yang sekarang jadi dokter jasa ibu-ibu di TK. Makanya saya pesan ke santri-santri, biar sudah jadi kiai tetap balik kampung, temuin guru yang dulu ngajarin huruf hijaiyah. Pesan saya begitu. Kalau kita sekarang di pondok ngajarin kitab gundul, udah lancar bacanya. Ibu-ibu kan sekarang-kadang kalau baca kitab gundul suka-suka sendiri. Urusan gua katanya mau baca ake, baca i, baca bu, orang kagak ada barisnya. Benar? Iya. Jadi yang lebih dihormati dan lebih dimuliakan yang dulu pertama mengajarkan huruf dan mengenalkan huruf. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Ali karramallahu wajhah. Apa kata sahabat Ali? Saya ikhlas, saya ridho, saya tulus, diikat tangan saya, dibawa ke pasar, dan dijual dengan harga yang semurah-murahnya oleh orang yang pernah mengajari saya satu huruf. Saking apanya?
saking tidak ada harganya seorang yang belajar di mata Allah Subhanahu wa taala bila dibandingkan dengan orang yang mengajar. Maka ibu-ibu yang jadi guru-guru TK, guru-guru TPA ini beruntung. Karena apa? Sudah mengantarkan menjadi manusia para siswanya, para pelajarnya, para anak didiknya menjadi orang yang lebih sukses. Tidak mungkin orang bisa masuk ke setiap ruangan di dalam istana kalau dia tidak pernah masuk ke gerbang istana. Masuk gerbang dulu, baru masuk ke ruangan-ruangannya. Ketemu dengan guru TK dulu, belajar huruf hijaiyah dulu, belajar abjad dulu, baru dia bisa baca. Calistung dulu lewat guru-guru TK, baru dia bisa perkalian, bagian, kurang, dan lain-lain. Nah, sekarang saya tanya ibu-ibu, senang gak jadi guru TK, Bu? Ya, cuma 5 orang yang jawab. Itu yang pojok sana jawabnya apa? Kepaksa. Bu, seneng gak jadi guru-guru TK, Bu? Saya yakin ibu-ibu datang sekarang duduk bareng-bareng di sini, yakin, aku yakin ibu-ibu seneng. Kalau kagak seneng pasti udah mengundurkan diri pensiun jadi guru TK. Bener nggak? Guru-guru TK tidak lihat gajiannya. Guru-guru TK nggak ngelihat honornya. Guru-guru TK tidak lihat gajian setiap bulannya. Tapi yang lebih membahagiakan bagi guru-guru TK melihat anak-anaknya sukses menjadi orang hebat. Bener nggak? Nah, itu masalahnya, yang hebat sudah kagak inget lagi sama guru TK. Makanya saya wanti-wanti betul sama istri saya, biarin mereka jadi dokter, biarin mereka jadi insinyur, dan biarin dia siap kudu siap, hati siap kudu siap. Kalau papasan sama dokter, bahkan kalaupun berobat ke dokter yang dulu pernah belajar di TK kita, harus bayar, tetap kudu bayar, saya bilang. Iya enggak? Dulu sekolahnya di TK kita, terus dia jadi dokter, dia buka praktek. Begitu kita berobat sama dia, tetap kudu bayar, karena dia punya anak, punya istri, punya orang tua, punya mertua. Lah kalau semua guru TK-nya digratisin, lah segitu aja ya. Kurang yang ada. Yang kedua, Bu, ya, yang kedua, Bu, yang keberapa? Yang kedua, kita ini memberikan ilmu adalah orang yang pertama. Kalau orang yang pertama tidak boleh salah ucap, tidak boleh salah nyebut. Makanya guru-guru TK nggak ada yang latah. Ini alif ini alif jangan. Ya, karena kita adalah orang yang pertama menorehkan tulisan, karena kita adalah orang yang pertama menorehkan huruf, karena kita adalah orang yang menanamkan di dalam jiwa anak itu bahasa dan budi pekerti, maka harus dicamkan oleh kita sebagai orang yang pertama menorehkan. Kalau bisa tulisannya harus bagus. Kalau bisa tutur katanya yang harus lembut dan bijak. Kalau bisa menjadi teladan bagi anak-anak di dalam perkara ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi guru yang gagal mendidik anak, katanya suruh lemah lembut tapi kita ngomongnya kasar. Kita akan menjadi guru yang gagal ketika kita menginginkan anak berperilaku santun tapi kitanya juga tidak santun. Maka yang pertama adalah guru itu menjadi contoh dan menjadi cermin, terlebih bagi wanita. Kata Nabi, al-mar'atu
Al-mar'atu mir'atul bilad. Wanita itu adalah cermin negara. Idza saluhat saluha bilad. Kalau bagus cerminnya, maka negara itu akan menjadi bagus. Wa idza fasadat, kalau rusak wanitanya, fasadatil bilad, maka rusak negaranya. Maka wajar ya, wajar, dan bapak-bapak Pak Jamin gak usah ngiri, ada ibu negara, gak ada bapak negara. Ada ibu pertiwi, nggak ada bapak pertiwi, gitu kan ya? Ada ibu jari, nggak ada bapak. Oh iya begitu ya? Ya. Tidak perlu ngiri yang bapak-bapak. Makanya wajar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku muliakan? Kata Nabi jawabnya, ibumu. Ibu wanita apa laki? Wanita. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Baru ayahmu. Ibu disebut 3 kali, ayah disebut saking apanya? Saking tinggi dan mulianya derajat seorang ibu. Ibunya disebut 3, bapaknya disebut 1. Artinya itu apa? Majar. 1 bapak, 3 ibunya.